Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan karena ada gangguan jaringan, jadi ana merekam pelajarannya aja, merekam materi pada kesempatan kali ini. Qadarullah jaringannya bermasalah. Jadi tadi udah ana sebutkan bahwasanya kalimat itu terbagi menjadi dua. Kalimat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah ismiyah adalah jumlah yang dimulai dengan isim. Jumlah yang dimulai dengan isim. Kemudian perhatikan di sini at-talibu. Kita ketahui bahwasanya at-talibu itu adalah isim karena dia dimasuki oleh alif lam. Karena adanya alif lam di situ, maka itu menunjukkan bahwasanya at-talibu adalah isim. At-talibu ya'kul, at-talibu maridun. Jadi kedua kalimat ini diawali dengan isim. Kedua kalimat ini diawali dengan isim. Itulah yang menandakan bahwa dua kalimat ini adalah jumlah ismiyah. Perhatikan di catatannya. Perhatikan di catatan berikut ini. Kalimat di atas didahului oleh kata. Kalimat di atas didahului oleh kata at-talibu. Kalimat di atas didahului oleh kata at-talibu. Dan kata tersebut merupakan isim. Kata tersebut yang dua ini merupakan isim. Oleh karena itu kalimat di atas merupakan al-jumlah al-ismiyah karena didahului oleh isim. Karena dua-dua kalimat ini didahului oleh isim, itu menunjukkan bahwasanya kedua kalimat ini adalah jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah. Dalam catatan, dalam sebuah hal jumlah ismiyah, kata selanjutnya bisa berupa isim dan bisa berupa fi'il. Contohnya adalah begini. Setelah isim, kan kalau jumlah ismiyah didahului oleh isim. Didahului oleh isim. At-talibu, at-talibu. Jadi kata setelah ini, kata setelah isim ini bisa dia isim di belakang ini, bisa juga fi'il di belakangnya. Bisa fi'il isim di belakangnya, bisa juga fi'il di belakang at-talibu tersebut. Kemudian berbicara kita tentang isim yang jumlah yang kedua atau kalimat yang kedua, atau yaitu al-jumlah al-fi'liyah, kalimat fi'il, yang secara ringkasnya adalah kalimat yang didahului oleh fi'il, kalimat yang didahului oleh al-fi'il. Ya'kulu at-talibu. Perhatikan di sini, kalimat yang pertama adalah ya'kulu at-talibu. Ya'kulu at-talibu. Ya'kulu ini adalah fi'il. Ya'kulu ini adalah fi'il. Atau lebih rincinya kita sebut dengan fi'lul mudhari'. Kemudian di contoh yang kedua ada marido. Marido juga merupakan fi'il, fi'il madhi. Jadi dua kalimat ini didahului dengan fi'il, oleh karena itu dia dinamakan dengan al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah atau kalimat fi'liyah, kalimat yang didahului oleh isim. Perhatikan di keterangan berikut ini. Kalimat di atas didahului oleh kata ya'kulu dan marido. Kedua kata tersebut merupakan fi'il. Oleh karena itu kalimat di atas merupakan al-jumlah al-fi'liyah karena didahului oleh fi'il. Karena keduanya didahului oleh fi'il. Kemudian perhatikan lagi di sini jenis-jenis isim. Jenis-jenis isim berdasarkan jumlah bilangannya. Jenis-jenis isim berdasarkan jumlah bilangannya.
jumlah, kalau dia isimnya contohnya ada satu kursi, maka itu disebut dengan tunggal. Kalau dia ada dua kursi, maka disebut dengan musanna. Kemudian kalau dia ada tiga sampai ke atas atau tiga lebih dari tiga, maka disebut dengan al-jama'. Jadi kalau dia satu disebut dengan al-mufrad atau tunggal satu. Kemudian kalau dia dua disebut dengan al-musanna atau ganda. Kemudian jika dia tiga lebih dari tiga, maka disebut dengan al-jama' atau plural. Disebut dengan al-jama' atau plural. Oke, kita sambung kembali. Jika dia isim itu ada satu, contohnya jumlah dari isim itu satu atau tunggal, maka disebut dengan mufrad. Contohnya adalah at-talibu, seorang siswa, hanya ada satu siswa saja. Kemudian at-talibah, seorang siswi, hanya ada satu orang siswi saja. Kemudian al-muslimu, seorang muslim, hanya ada satu orang muslim saja. Itu yang dinamakan dengan tunggal atau satu, mufrad. Kemudian yang kedua adalah al-musanna. Isim dilihat dari jumlahnya. Jumlah kalau dia pertama, kalau dia cuma satu disebut dengan tunggal atau mufrad. Kalau dia ada dua, maka disebut dengan al-musanna atau ganda. Perhatikan di keterangan berikut ini. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan jumlah dua, ganda atau lebih dari satu. Dia dua. Contoh yang pertama adalah at-talibani, at-talibaini, at-talibaini, at-talibani, at-talibaini, dua siswa. Jadi kalau ada dua siswa, maka kita sebut dengan al-musanna. Jika ada dua siswa kita sebut dengan al-musanna atau ganda. Kemudian kalau ada dua siswi, kita sebutnya at-talibatani, at-talibatani, dua siswi. Kalau dua orang muslim, al-muslimani, al-muslimaini, dua muslimah, dua muslim dan dua muslim juga, dua muslimah. Itu dia. Jadi rumus mengubahnya mudah. Rumus mengubah mufrad atau yang satu tadi menjadi dua mudah. Lihat rumusnya di sini. Al-mufradu ditambah dengan alif dan nun atau ya dan nun. At-talibu yang pertama adalah at-talibu, baru tambahi dengan ani atau aini atau ya dan nun. Jadinya at-talibani, at-talibaini. Mudah. Contoh yang lain apa kita buat? Masjid, al-masjid. Contoh yang lain al-masjid. Jadi kalau kita ingin merubahnya, kita tambahi dengan ani atau dengan aini. Kita tambahi dengan itu. Contohnya apa kita buat ya? Contohnya al-masjidu berarti al-masjidani. Tinggal menambahkan aja. Tinggal menambahkan kata yang dua ini. Kemudian jika dia lebih dari dua atau tiga ke atas, kita menyebutnya dengan al-jama', isim jama'. Kita menyebut dengan isim jama'. Isim jama' itu sendiri terbagi menjadi tiga. Ada jama' mudzakkar atau kumpulan dari laki-laki.
ada jamak muannas salim, kumpulan dari para perempuan, dan ada namanya jamak taksir, jamak pecahan dari mufrad, jamak pecahan dari mufrad. Oke, sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WA. Syukron.